Alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat clay tray, yakni tentunya bahan utamanya adalah clay. Di sini saya memakai merek Das dengan warna yang stone. Kemudian yang kedua ada penggaris. Nah, saya menggunakan penggaris untuk memotong clay-nya. Sebenarnya terserah ya, yang penting gunanya ini untuk memotong clay. Kemudian juga siapkan air. Selanjutnya, alat yang paling penting yaitu roller pin, tapi di sini saya tidak memiliki roller pin, jadi saya memakai botol kaca. Nah, juga jangan lupa untuk menyiapkan alasnya. Saya memakai kertas minyak. Sebenarnya bisa memakai cutting mat, tetapi saya tidak punya dan hanya memiliki kertas minyak, jadi saya pakainya kertas minyak. Nah, ini langsung saja ya kita buka clay-nya. Pertama-tama saya meremas-remas clay-nya terlebih dahulu. Ini tujuannya agar clay-nya lebih lentur dan mudah dibentuk. Setelah itu saya langsung merol clay-nya menggunakan botol kaca. Kemudian setelah menemukan ketebalan yang diinginkan, langsung saja saya cetak menggunakan tutup toples. Di sini saya menggunakan tutup toples yang berbentuk lingkaran karena saya ingin alas dari tray-nya itu berbentuk lingkaran. Jika ingin berbentuk yang lain seperti persegi atau persegi panjang atau yang lainnya bisa disesuaikan ya. Nah, ini jika ada bagian yang ingin dirapikan bisa menggunakan air, tapi jangan terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak di akhir nanti hasilnya akan banyak retakan. Jadi usahakan sedikit saja untuk memperbaiki sisi-sisi yang tidak sesuai. Setelah bentuk lingkarannya jadi, saya langsung mengambil clay kembali untuk membuat sisi tray-nya, jadi pinggiran dari tray-nya. Nah, di sini saya langsung menggabungkan dengan bentuk lingkarannya. Jika ada sisi yang berlebih tinggal dipotong, dan untuk menyatukannya itu harus menggunakan air. Oh iya, sebelum menyatukan bagian sisi dengan bagian lingkarannya, jadi pada bagian lingkarannya di sisi-sisinya itu diberi seperti guratan-guratan, bisa menggunakan penggaris atau lainnya, pokoknya guratan seperti itu, agar bagian pinggirnya ini mudah untuk menempel. Nah, ini saya menggabung-gabungkan menggunakan penggaris bagian pinggirnya dengan bagian alasnya agar lebih menyatu. Jadi sedikit mengambil dari bagian pinggir dan menempelkannya pada bagian alas.
Kemudian jika ada yang tidak rapi seperti pada video seperti itu, bisa dirapikan menggunakan air. Nah, setelah melekat dengan sempurna, ternyata di sini saya kepikiran untuk membentuk pinggirannya itu tidak lingkaran seperti biasa. Jadi saya memberi aksen agar terlihat seperti bunga. Nah, jadinya seperti ini. Setelah sudah menemukan hasil yang diinginkan, clay ini didiamkan minimal 1-2 hari. Nah, setelah kering, hasilnya akan terlihat seperti ini. Tapi ini belum selesai ya, masih ada tahapan berikutnya, yakni tahapan yang paling penting, tahapan yang menentukan bagus atau tidaknya hasil, yakni tahapan mengamplas menggunakan kertas amplas. Setelah alasnya sudah jadi, saya ingin membuat clay lagi yang berbentuk kodok yang sedang naik pelampung. Seperti yang sebelumnya, sebelum membentuk claynya, saya meremas-remas clay terlebih dahulu. Kemudian di sini saya langsung meroll menggunakan botol kaca. Nah, ini sudah membentuk badan dari kodok. Kemudian karena saya ingin setengah badan saja, jadi saya memotong bagian lainnya. Untuk bagian yang tidak menjadi badan dari kodok, saya langsung gulung untuk membentuk pelampungnya. Setelah membentuk seperti ini, saya menggabungkannya pada bagian badan kodok. Nah, setelah itu saya juga membuat bagian mata dari kodoknya. Kemudian juga merapi-rapikan pada bagian yang tidak sesuai menggunakan air. Nah, setelah membentuk seperti apa yang diinginkan, kemudian ditunggu lagi hingga kering. Tahapan berikutnya adalah tahap yang paling menyenangkan, yakni tahapan pewarnaan. Pada tahap ini dibebaskan untuk mengkreasikan warna dari clay tray dengan menggunakan cat akrilik. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya percepat saja langsung ke hasilnya. Hasil dari pewarnaan clay tray. Nah, selanjutnya untuk merekatkan antara kodok dengan kolamnya bisa menggunakan lem G atau lem Korea. Nah, untuk tahap yang paling terakhir jangan lupa untuk
memberi varnish dan hasilnya seperti ini.